Halo teman-teman, dalam video kali ini saya berkesempatan untuk mendokumentasikan proses penggantian noken as pada sepeda motor milik teman saya dengan tipe Yamaha Mio 125. Di awal video tadi, kalian sudah bisa mendengar suara yang kasar dari bagian mesin sepeda motor tersebut. Setelah diperiksa, ternyata suara kasar tersebut berasal dari noken as atau camshaft yang sudah mulai lelah. Sebenarnya beberapa waktu lalu sudah pernah dibongkar mesinnya, dan ketahuan ada masalah di noken asnya, yakni pada bagian lob noken asnya sudah mulai aus atau tergerus. Efek yang dirasakan adalah sepeda motornya susah langsam, gas berebet, dan respon gas telat. Pokoknya sepeda motor ini terasa nggak ada tenaganya ketika dioperasikan. Hanya saja kebetulan waktu itu teman saya belum bisa menemukan spare part pengganti yang dimaksud. Sebagai langkah penanganan sementara, langkah yang diambil teman saya adalah menggerinda sedikit pada bagian pin dekompresi dengan konsekuensi suara mesin jadi tambah berisik dan agak sulit di starter. Karena sekarang sudah dapat spare partnya, jadi ayo kita simak proses penggantian noken asnya. Karena model sepeda motornya masih bisa dibilang sejuta umat, jadi proses pembongkaran bodinya pun masih cukup mudah. Hanya perlu membuka jok plus bagasinya, lalu panel bodi yang ada di depannya. Barulah terlihat bagian mesinnya. Dilanjut dengan membuka kop head mesinnya. Setelah itu gear noken as diputar sampai posisi piston berada di titik mati atas. Lalu baru setelah itu gear noken as bisa dilepas. Langkah berikutnya adalah mengendorkan setelan klep pada rocker arm. Jika dirasa masih menyulitkan, rocker arm bisa dilepas terlebih dahulu. Dalam pemasangan noken as ini, kebetulan teman saya hanya melepas rocker arm klep in saja. Nah, baru setelah itu noken as bisa ditodong dengan jari. Ditekan sambil digoyang-goyangkan dari sisi busi ke arah tempat gear noken as, sampai noken asnya keluar dan terlepas dari silinder head. Dari sini bisa kelihatan ya kalau lob noken asnya sudah termakan atau aus. Juga pada bagian pin dekompresinya yang sudah digerinda terlihat sedikit rompal. Untuk pemasangan noken as barunya juga sama saja urutannya seperti saat membongkarnya, hanya saja dibalik urutan langkahnya. Dimasukkan dari sisi gear noken as, lalu dipasangkan rocker armnya, baru setelah itu gear noken asnya. Jangan lupa klepnya sekalian di setel ulang ya. Setelah diganti noken as dan dirakit lagi komponen lainnya, suara mesin jadi lebih halus ketika dinyalakan ya. Tidak seperti di awal video yang masih menggunakan noken as yang sudah aus, di mana mesin sangat berisik dan kasar. Lalu kalau dirasa sudah selesai semua pekerjaannya, jangan lupa untuk memasangkan kembali bodi, bagasi, dan joknya ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Untuk kritik, saran, dan masukan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.
bisa